Halo, perkenalkan nama saya Ridwan Syam bersama teman saya Arn Wijaya. Sekarang kami ingin menjelaskan tentang fungsi polinomial. Fungsi polinomial atau biasa disebut juga sebagai suku banyak adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat bilangan bulat tidak negatif. Adapun bentuk umum dari polinomial ini, yaitu bentuk umum polinomial an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 tambah titik tambah a1 x tambah a. Keterangannya, dengan an titik a1 a0 elemen dari R koefisien atau konstanta. Polinomial an tidak sama dengan 0 serta n adalah bilangan bulat positif. Pangkat tertinggi dari x merupakan derajat polinomial. Sementara suku yang tidak mengandung variabel atau a disebut juga sebagai suku tetap atau konstan. Suatu polinomial dapat terlihat seperti berikut. 2x pangkat 2 tambah 19x kurang 6. Contoh lain dari bentuk polinomial yaitu 3x x kurang 2 min 6 y pangkat 2 kurang 1/2 x 3xyz tambah 3xy pangkat 2 z kurang 0,1 xz kurang 200y tambah 0,5. 5 12 v pangkat 5 tambah 99 w pangkat 5. 5 atau konstanta adalah koefisien yang variabelnya memiliki pangkat 0 sehingga angka adalah polinomial. Suatu polinomial dapat mempunyai variabel adalah nilai yang bisa berubah seperti x, y, z dalam suatu persamaan boleh mempunyai lebih dari satu variabel. Koefisien adalah konstanta yang mendampingi variabel. Konstanta adalah suatu nilai tetap serta tidak berubah. Eksponen atau pangkat adalah pangkat dari variabel, bisa juga disebut sebagai derajat atau suatu polinomial. Nilai polinomial. Nilai polinomial fx untuk x sama dengan k atau fk dapat kita cari dengan menggunakan metode substitusi atau dengan cara skema Horner. Berikut rinciannya. Cara substitusinya. Dengan mensubstitusikan x sama dengan k ke dalam polinomial, sehingga akan menjadi fx sama dengan an kn tambah an min 1 kn pangkat min 1 tambah titik tambah a1 k tambah a. Cara skema Horner. Sebagai contoh, fk sama dengan x3 tambah bx2 tambah cx tambah d, sehingga fk sama dengan ak3 tambah bk2 tambah ck tambah d. Dalam kurung buka kurung ak tambah b tutup kurung k tambah c k tambah d sama dengan dalam kurung ak2 tambah bk tambah c k tambah d. Pembagian polinomial. Secara umum, pembagian dalam polinomial dapat dituliskan seperti di bawah ini. Rumusnya yaitu fx sama dengan gx kali hx tambah sx. Keterangannya, fx merupakan suku banyak yang dibagi. Gx merupakan suku banyak pembagi. Hx merupakan suku banyak hasil bagi. Sx merupakan suku banyak sisa. Pembagian polinomial dengan cara Horner. Pembagian suku banyak atau polinomial fx oleh dalam kurung x kurang k bisa kita lakukan dengan menggunakan cara atau metode Horner. Cara ini bisa kita gunakan untuk pembagi berderajat 1 atau pembagi yang bisa difaktorkan menjadi pembagi-pembagi berderajat 1. Caranya ialah seperti berikut. Tulis koefisiennya saja, harus runtut atau urut mulai dari koefisien x pangkat 11, x pangkat 11 min 1 dan seterusnya. Sampai konstanta. Apabila terdapat variabel yang tidak ada, maka koefisiennya ditulis 0. Contoh soal menggunakan cara Horner. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah x tambah 5 dibagi menjadi px sama dengan 2x pangkat 2 kurang x kurang 1. Jawab. Px sama dengan 2x pangkat 2 kurang x kurang 1 sama dengan 2x tambah 1 x kurang 1. P1 sama dengan 2x tambah 1 sama dengan 0. Lalu x sama dengan min 1/2. P2 sama dengan x kurang 1 sama dengan 0. Lalu x sama dengan 1. Koefisien tak tentu. Fx sama dengan px kali hx tambah sx. Untuk contoh soal di atas,
fx berderajat 3 serta px berderajat 2. Maka dari itu hx berderajat 3 kurang 2 sama dengan 1. Sx berderajat 2 kurang 1 sama dengan 1. Sehingga misalnya hx sama dengan ax tambah b dan sx sama dengan cx tambah d. Maka 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah x tambah 5 sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 kurang x kurang 1 dikali dalam kurung ax tambah b tambah dalam kurung cx tambah d. Sifat akar-akar suku banyak. Pada persamaan berderajat 3, ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d sama dengan 0 akan memiliki akar-akar x1, x2, x3. Dengan sifat-sifat, jumlah akar 1 sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan minus b per a. Jumlah dua akar, x1 kali x2 tambah x1 kali 3 tambah x2 kali 3 sama dengan c per a. Hasil kali 3 akar sama dengan x1 kali x2 kali x3 sama dengan minus d per a. Pada persamaan berderajat 4, ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx pangkat 2 tambah dx tambah e sama dengan 0 akan memiliki akar-akar x1, x2, x3, dan x4. Dengan sifat-sifat, jumlah satu akar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan minus b per a. Jumlah dua akar sama dengan x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x1 kali x4 tambah x2 kali x3 tambah x2 kali x4 tambah x3 kali x4 sama dengan c per a. Jumlah tiga akar sama dengan x1 kali x2 kali x3 tambah x1 kali x2 kali x4 tambah x2 kali x3 kali x4 sama dengan minus d per a. Hasil kali 4 ke akar, x1 kali x2 kali x3 kali x4 kali x4 x1 kali x2 x kali x3 kali x4 sama dengan e per a. Pada persamaan berderajat 5, ax pangkat 5 tambah bx pangkat 4 tambah cx pangkat 3 tambah dx tambah e sama dengan 0 akan mempunyai akar-akar x1, x2, x3, x4, x5. Dengan sifat-sifat, jumlah satu akar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah x5 sama dengan minus b per a. Jumlah dua akar sama dengan x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x1 kali x4 tambah x2 kali x3 tambah x2 kali x4 tambah x3 kali x4 tambah x4 kali x5 sama dengan c per a. Jumlah tiga akar sama dengan x1 kali x2 kali x3 tambah x1 kali x2 kali x4 tambah x2 kali x4 kali x5 sama dengan minus d per a. Hasil kali 4 akar sama dengan x1 kali x2 kali x3 kali x4 kali x5 sama dengan e per a. Dari kedua persamaan tersebut, kita bisa menurunkan rumus yang sama untuk persamaan berderajat 6 dan begitu juga seterusnya. Amati pola minus b per a, c per a, minus d per a, e per a, dan seterusnya. Pembagian istimewa. Perhatikan gambar di bawah ini baik-baik. Pembagian istimewa. A pangkat n kurang b pangkat n per a kurang b sama dengan a pangkat n minus 1 tambah pangkat n minus 2 kali b tambah titik tambah a kali b pangkat n kurang 2 minus 2 tambah b pangkat n minus 1. N bilangan asli. A pangkat 2n kurang b pangkat 2n per a tambah b sama dengan a pangkat 2n kurang 1 kurang a 2 pangkat 2n minus 2 kali b tambah titik tambah a kali b pangkat 2n minus 2 kurang b pangkat 2n minus 1. 2n lalu dibilangan genap. A pangkat 2n tambah 1 tambah b pangkat 2n tambah 1 per a tambah b sama dengan a pangkat 2n kurang a pangkat 2n minus 1 kali b tambah titik kurang a kali b pangkat 2n minus 1 tambah b pangkat 2n tambah 1 lalu bilangan ganjil. Contoh soal dan pembahasan. Polinomial fx bagi x kurang 2 sisanya 24 serta fx bagi x tambah 5 sisanya 10. Maka fx tersebut dibagi x pangkat 3x kurang 10 sisanya yaitu a x tambah 3, x tambah 34, b x kurang 34, c x tambah 10, d 2x tambah 20, e 2x kurang 20. Jawabannya yaitu rumusnya yaitu px sama dengan hx kali pembagi tambah
dalam kurung px tambah q. Diketahui fx bagi dalam kurung x kurang 2 bisa 24. Maka fx sama dengan hx dalam kurung x kurang 2 tambah 24. Contoh grafik polinomial. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan 5x pangkat 3 kurang 3x pangkat 5. Titik potong dengan sumbu minus x dalam kurung y sama dengan 0. 5x pangkat 3 kurang 3x pangkat 5 sama dengan 0. X pangkat 3 dalam kurung 5 kurang 3 x pangkat 2 sama dengan 0. X pangkat 3 sama dengan 0 atau 5 kurang 3x pangkat 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3x pangkat 2 sama dengan 5. X sama dengan 0 atau X sama dengan kurang lebih akar 5/3. Jadi titik potong dengan sumbu minus X sama dengan 0,0 minus dalam kurung minus akar buka kurung 5/5 tutup kurung 0 dalam kurung akar buka kurung 5/3 0. Titik potong dengan sumbu minus y sama x sama dengan 0. Y sama dengan 5 0 pangkat 3 kurang 3 0 pangkat 5 sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu minus y sama dengan 0,0. Titik ekstrim y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. 15x pangkat 2 kurang 15x pangkat 4 sama dengan 0. 15x pangkat 2 dalam kurung 1 kurang x pangkat 2 sama dengan 0. 15x pangkat 2 sama dengan 0 atau 1x kurang x pangkat 2 sama dengan 0. Untuk 15x pangkat 2 sama dengan 0, lalu x sama dengan kurang lebih 0, batas rangkap untuk x sama dengan 0. Untuk 1 kurang x2 sama dengan 0. X pangkat 2 sama dengan 1, lalu x sama dengan kurang lebih akar 1 sama dengan kurang lebih 1. X sama dengan 0, lalu y sama dengan 0. X sama dengan min 1, lalu y sama dengan 5 min 1 pangkat 3 kurang 3 min 1 pangkat 5 sama dengan 5 minus 5 tambah 3 sama dengan minus 2. X sama dengan 1, lalu y sama dengan 5 dalam kurung 1 pangkat 3 kurang 5 dalam kurung 1 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi titik ekstrimnya sama dengan 0,0 min 1, min 2 1,2. Sketsanya. Jika x sama dengan 10, lalu y aksen sama dengan 15, 10 pangkat 2 kurang 15, 10 pangkat 4 sama dengan 1500 kurang 1.500.000, lalu hasilnya negatif. Karena 0 merupakan batas rangkap, maka tidak berubah tanda. Karena untuk x sama dengan hasilnya negatif, di sebelah kanan 1 diberi tanda negatif. Antara 0 dan 1 diberi tanda positif. Antara min 1 dan 0 tandanya tetap positif, dan di sebelah kiri min 1 diberi tanda negatif. Contohnya sebagai berikut. Contoh gambar fungsi sebagai berikut. Fungsi linear. Pengertian fungsi sendiri merupakan hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Beberapa unsur pembentuk antara lain variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel merupakan sebuah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Variabel bisa dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan variabel lainnya, sementara variabel terikat merupakan variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien merupakan bilangan atau angka yang berada tepat di depan suatu variabel terkait dengan variabel yang bersangkutan. Konstanta bersifat tetap serta tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Fungsi linear sendiri memiliki bentuk umum sebagai berikut. F sama dengan X, lalu MX tambah C, atau Fx sama dengan MX tambah C, atau Y sama dengan MX tambah C. M merupakan gradien atau kemiringan atau kecondongan, dan C merupakan konstanta. Fungsi linear merupakan sebuah fungsi Y sama dengan Fx dengan Fx sama dengan Ax tambah B dalam kurung A, B elemen dari R, dan A tidak sama dengan 0. Untuk seluruh x dalam daerah asalnya. Fungsi linear juga dikenal sebagai fungsi polinomial atau suku banyak berderajat 1 dan variabel x. Melukis grafik fungsi linear. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk melukis grafik fungsi linear. Antara lain, menentukan titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0, didapatkan koordinat a x1,0,
Menentukan titik potong dengan sumbu YX sama dengan 0 didapatkan koordinat B0, Y1. Menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan terbentuk garis lurus persamaan linear yang bisa juga ditulis dengan menggunakan simbol Y sama dengan AX tambah B. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memahami gambar. Bila B bernilai positif, maka fungsi linear akan dilukis garis dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila B bernilai negatif, maka fungsi linear akan digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Apabila B bernilai 0, maka fungsi linear akan digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar X. Ini adalah contoh grafik fungsi linear. Yang pertama itu kemiringan positif, yang B kemiringan negatif, C kemiringan 0, dan D kemiringan tak tentu. Jika B bernilai negatif, di sini kita contohkan dengan Y sama dengan 10 kurang 2X, maka kurva akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Berikut gambarnya. Jika B bernilai positif Y sama dengan 2 tambah 2X, maka kurva akan bergerak dari arah kiri bawah ke kanan atas, seperti yang diperlihatkan di gambar. Gradien dan persamaan garis lurus fungsi linear. A. Garis lurus yang melewati titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 mempunyai gradien M. M sama dengan Y1 kurang Y2 atau M sama dengan Y2 kurang Y1, X1 kurang X2, X2 kurang X1. Persamaan garis lurus yang melewati titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 yaitu Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1, Y2 kurang Y2, X2 kurang X1. Persamaan garis lurus PGL yang bergradien M serta melewati titik A, X1, Y1 yaitu Y sama dengan M, X kurang X1 tambah Y1. Menentukan gradien dari persamaan garis lurus PGL. Berikut adalah cara untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Pertama, persamaan garis lurus AX tambah BY sama dengan C sehingga gradiennya M sama dengan min A per B. Persamaan garis lurus Y sama dengan AX tambah B sehingga M sama dengan A. Garis yang sejajar sumbu X mempunyai persamaan Y sama dengan C dan juga M sama dengan 0. Garis yang sejajar sumbu Y mempunyai persamaan X sama dengan C serta tidak mempunyai gradien. Titik potong dua buah garis. Menentukan titik potong dari dua buah garis lurus identik dengan menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linear dua variabel, baik itu dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, ataupun metode grafik. Hubungan dua buah garis. Dua garis yang bergradien M1 dan M2 akan disebut sejajar apabila M1 sama dengan M2 dan tegak lurus apabila M1 kali M2 sama dengan min 1. Berimpit. Dua garis lurus akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari garis yang lain. Dengan demikian, garis C1 sama dengan A1 tambah B1X akan berimpit dengan garis Y2 sama dengan A2 tambah B2X apabila Y1 sama dengan NY2, A1 sama dengan NA2, B1 sama dengan NB2. Berikut adalah contoh grafik fungsi linear berimpit. Grafik fungsi linear sejajar. Dua garis lurus akan sejajar jika lereng atau gradien garis yang satu sama dengan lereng atau gradien dari garis yang lain. Dengan begitu, garis Y1 sama dengan A1 tambah B1X akan sejajar dengan garis Y2 sama dengan A2 tambah B2X apabila B1 sama dengan B2, seperti di gambar. Grafik fungsi linear berpotongan. Dua garis lurus akan berpotongan jika lereng atau gradien garis yang satu tidak sama dengan lereng atau gradien dari garis yang lain. Dengan begitu, garis Y1 sama dengan A1 tambah B1X akan berpotongan dengan garis Y2 sama dengan A2 tambah B2X apabila B1 tidak sama dengan B2, seperti di gambar. Grafik fungsi linear tegak lurus. Dua garis lurus akan saling tegak lurus jika lereng atau gradien garis yang satu adalah kebalikan dari lereng atau gradien dari garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Dengan begitu, garis Y1 sama dengan A1 tambah B1X akan tegak lurus dengan garis Y2 sama dengan A2 tambah B2X apabila A atau B1 sama dengan min 1 per B2. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau yang dikenal juga sebagai fungsi polinom adalah fungsi dengan pangkat pembuat tertingginya adalah 2. Pada umumnya, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c atau y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Suatu fungsi selalu berkaitan dengan grafik fungsi. Begitu juga yang ada pada fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti parabola. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat harus ditentukan titik potong dengan sumbu koordinat dan juga titik ekstrim. Adapun sebutan lain untuk titik ekstrim yaitu titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Dan sekarang kita membahas masing-masing dari titik tersebut. Simak pembahasannya. Titik potong dengan sumbu koordinat.
Titik potong dengan sumbu X didapatkan dengan cara menentukan nilai perubahan X pada fungsi kuadrat. Apabila nilai perubahan Y sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik potong X1 dan 0 dan X2 0. Yang mana X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Namun perlu kalian ingat bahwasanya berbagai akar persamaan kuadrat tergantung dari diskriminannya. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka akan didapatkan hanya satu akar. Dan ini berarti hanya ada pada satu titik potong dengan sumbu X. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, yang berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu Y didapatkan dengan cara mencari nilai Y pada fungsi kuadrat apabila nilai perubahan X sama dengan 0, sehingga akan didapatkan titik 0, Y1. Titik ekstrim pada fungsi kuadrat adalah sebuah koordinat dengan absisnya merupakan nilai sumbu simetri serta ordinatnya adalah nilai ekstrim. Pasangan koordinat titik ekstrim pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, yaitu min B per 2A dan min D per 4A. D merupakan diskriminan, D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Seperti yang telah disebutkan di atas, X sama dengan min B per 2A merupakan sumbu simetri dan min D per 4A adalah nilai ekstrim dari fungsi kuadrat. Contoh soal, mari kita bedah bersama fungsi kuadrat dari fx sama dengan x pangkat 2 kurang 6x tambah 8. Titik potong dengan sumbu x. Ingat, titik potong dengan sumbu x akan didapatkan apabila nilai y sama dengan 0, maka dari itu akan didapatkan bentuk persamaan kuadrat x pangkat 2 kurang 6x tambah 8. Untuk memastikan bahwa persamaan kuadrat di atas mempunyai akar, maka langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu diskriminannya. D sama dengan B2 kurang 4AC sama dengan min 6 pangkat 2 kurang min 4 kali 1 kali 8 sama dengan 36 kurang 32. Hasilnya 4. Karena diskriminannya 4 atau positif, pastilah persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real berbeda. Hal itu berarti fungsi kuadrat di atas mempunyai dua titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X didapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat. X pangkat 2 kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. X jadi diturunkan jadi X kurang 2 dan X kurang 4 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 4, sehingga titik potong dengan sumbu X yaitu 2,0 dan 4,0. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y akan didapatkan apabila nilai X sama dengan 0, Y sama dengan X pangkat 2 kurang 6X tambah 8. Y sama dengan 0 pangkat 2 kurang 6 kali 0 tambah 8 sama dengan 8, sehingga titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,8. Untuk mencari titik ekstrim fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 tambah bx tambah c, yaitu min b per 2a dan min d per 4a. Artinya untuk fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 kurang 6x tambah 8, titik ekstrimnya adalah minus min 6 per 2 kali 1, min 4 per 4 kali 1 sama dengan 3, dan min 1. Sumbu simetrinya yaitu x sama dengan 3 dan nilai ekstrimnya itu min 1. Pada contoh soal di atas, fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 kurang 6x tambah 8 mempunyai titik potong dengan sumbu x 2,0 dan 4,0, titik potong dengan sumbu y 0,8 serta titik ekstrim 3, min 1. Gambar dari titik-titik ini pada koordinat kartesius ada pada gambar ini, seperti yang digambar ini. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut dengan satu kurva halus sehingga akan didapatkan kurva fungsi kuadrat fx x pangkat 2 kurang 6x tambah 8 seperti berikut yang ada di gambar. Terima kasih.